Dan hari ini kita akan kembali kepada Efesus dan merenungan beberapa ayat. Efesus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita membaca bersama-sama. Efesus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Semua membaca 3-6, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian aku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yang bawa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam Injil yang diberikan dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan di dalam keadaan bagaimanapun tidak pernah berubah. Biarpun air bah sudah memenuhi seluruh muka bumi, Tuhan tetap berada di dalam takhta yang tidak tergoncangkan. Biarpun pemerintahan manusia tidak mampu mengatasi segala kesulitan-kesulitan daripada kebobrokan dan kerusakan sifat manusia, Tuhan tetap mempunyai kekuatan memelihara orang-orang yang Kau kasihi. Tuhan, kami berdoa sekali lagi kiranya Engkau sendiri memberikan iman kepercayaan teguh kepada kami, sehingga kami bukan memandang kepada dunia tapi memandang kepada takhta Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri hancurkan kuasa iblis. Engkau sendiri menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Berkati juga renungan yang kami terima pada pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita mau kembali kepada renungan di dalam Efesus pasal yang ketiga. Pada pasal pertama, pasal kedua kita telah melihat Paulus bagaimana membawa gereja dengan pemandangan yang bukan kepada sekitar kita di dalam keadaan sementara, tapi menembusi awan-awan, menembusi akan segala keterbatasan daripada dunia fisika yang dicipta oleh Tuhan, menuju kepada dunia supranatural, menuju kepada dunia yang metafisika, melihat akan takhta Tuhan melampaui segala sesuatu. Itulah baru kita mungkin mempunyai kekuatan dan bijaksana untuk bagaimana hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesengsaraan ini. Orang Kristen yang matanya cuma lihat takhta di dunia dan tidak melihat takhta di atas takhta. Orang Kristen yang matanya cuma lihat kuasa di dunia, tidak melihat kuasa di atas kuasa. Orang Kristen yang hanya melihat rencana di dunia dan tidak melihat rencana di atas rencana, dia tidak mungkin berdiri teguh pada waktu air bah melanda akan dunia ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam kekekalan ada rencana Tuhan. Sebelum dunia diciptakan ada pentakdiran. Sebelum segala sesuatu terjadi ada pilihan. Ini semua ajaran yang begitu penting yang membawa kita bukan hanya berkait dengan keadaan sementara yang sekular, tetapi kita berkait dengan kekekalan Allah yang tidak berubah. Itu juga menjadi sesuatu pikiran reform yang penting sekali. Pada waktu Martin Luther merombak kerusakan gereja dan mengutuk segala perbuatan-perbuatan menyeleweng daripada prinsip Alkitab, maka yang berwibawa selalu tidak mau sembarangan dituding, tidak mau ditegur. Mereka memakai wibawa sisa-sisa di dalam dunia untuk menganiaya orang-orang yang mengabarkan kebenaran. Tarik kembali semua surat yang kau tulis. Tarik kembali semua buku yang kau sudah cetak. Edaran yang telah meracuni gereja sekarang tarik kembali. Martin Luther merasa tidak. Saya tidak meracuni gereja.
Saya hanya membawakan gereja kembali dengan mata yang celik, dengan rohani yang bertanggung jawab, kembali kepada kitab suci. Kalau engkau tidak menarik kembali, engkau akan diusir keluar dari gereja. Wibawa organisatoris, wibawa sekularisme yang sedang meraja gereja, merajalela di dalam kepimpinan gereja itu, apakah menakutkan orang yang sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan? Martin Luther menjawab, Here I stand on the word of God. I will never withdraw what I had written in my books. Kecuali engkau bisa membuktikan apa yang aku tulis berlawan dengan kitab suci, kecuali itu sudah menjadi sesuatu yang menegur hati nuraniku, maka aku tidak akan tarik kembali. Berhentilah penghakiman di Worms, dan dia diusir keluar, excommunicated. Saudara-saudara, inilah mulainya semangat teologi reform. Bukan mendirikan satu gereja di antara sekian banyak gereja untuk bersaing, untuk merebut anggota. Tidak, kita tidak perlu. Kita tidak pernah anjurkan satu orang tinggalkan gerejamu masuk ke sini. Setidaknya saya sendiri tak pernah anjurkan satu orang. Saudara-saudara, kita akan menegakkan kebenaran, mengabarkan firman. Sesudah itu terserah saudara mau kemana. Kalau kau tertarik dengan kebenaran, kau mau berbakti di sini, silakan. Bukan memfaedahkan saya atau siapa, tapi memfaedahkan dirimu. Kau gabung dengan jiwa yang mau setia kepada kebenaran. Here I stand. Di sinilah aku berdiri di atas firman Tuhan. Meskipun dunia binasa, meskipun aku dikucilkan, meskipun orang benci sama saya, terserah. Masa bodoh. Yang penting aku memperkenan Tuhan. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan kekal selamanya. Ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita menyanyi lagu ini. 1, 2, 3. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan kekal selamanya. Ku berdiri atas firman-Nya. Sekali lagi, yang sudah mulai sadar bisa coba berani sedikit. 1, 2, 3. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan kekal selamanya. Ku berdiri atas firman-Nya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, maka Efesus begitu mulai sudah memberikan berita yang begitu penting. Sebelum dunia diciptakan, kau dipilih. Dan kau sudah ditetapkan boleh menjadi anak Allah melalui Kristus Yesus. Dan inilah rahasia, inilah Injil. Saudara-saudara, setelah Martin Luther dikucilkan, Tuhan bangkit lagi satu orang, Johannes Calvin. Di dalam buku The Christian Institute of Christian Religion, dia mempunyai satu motivasi, bukan menegakkan doktrin yang baru, bukan menyatakan sesuatu perbedaan untuk menyatakan diri hebat. Dia hanya berusaha membawa gereja kembali kepada apa yang dipercayai oleh rasul. Rasul-rasul yang sudah menegakkan satu tradisi ortodoks untuk segala zaman, khususnya melalui istilah-istilah yang kita pakai di dalam iman rasuli. Itu menjadi kerangka pikiran dia menulis The Institute of Christian Religion. Jadi tidak ada sama sekali motivasi lain kecuali setia kepada firman, kembali kepada kitab. Dan merasa kita harus belajar lebih tuntas daripada prinsip total seluruh wahyu Tuhan. Begitu dalam. Orang yang tidak mengetahui kitab suci begitu dalam, mereka berani berkhotbah sembarangan saja karena mereka pakai fasilitas. Mereka memakai pemikiran yang dangkal yang tidak mau belajar. Mereka memakai cara mereka kelihatan bertampil sebagai orang pintar. Tetapi Calvin bukan orang yang fasih. Dia bukan orang yang kelihatan hebat. Saya percaya fasih saya jauh lebih besar daripada Calvin. Tapi pemikiran dia dan pengertian Alkitab dia jauh lebih dalam dari saya. Waktu dia berkhotbah di Geneva, saudara-saudara, dia kadang-kadang khotbah lalu dia gugup.
Tidak bisa keluar perkataannya karena tidak terlalu fasih. Dan dia tidak mengerti mengapa Tuhan, saya yang harus membawa tugas begitu penting, memberikan khotbah begitu penting untuk mentegakkan kebenaran-Mu di dalam gereja. Tuhan justru memberikan keadaan begini, tidak menyembuhkan saya. Dari ngomongnya selalu tersendat-sendat. Tapi Tuhan tidak menjawab doa dia. Jangan kira kalau doamu dikabulkan itu pengkabulan pasti dari Tuhan. Mungkin dari setan yang diizinkan Tuhan. Jangan kira kalau kau doa Tuhan tidak memberikan berarti Tuhan tidak mendengar. Mungkin Tuhan dengar tapi Tuhan belum waktunya memberikan kepadamu menurut kehendak-Mu. Jadi dia berkhotbah sendat-sendat buku. Karena apa? Karena khotbahnya terlalu penting. Maka yang mencatat itu tidak keburu. Dan waktu itu belum ada tape recorder. Maka perlu dia sendat-sendat baru bisa keburu dicatat. Itu namanya kedaulatan Tuhan Allah. Saudara. Oh, orang yang catat itu melihat begitu penting kalimat-kalimat. Loh, tapi terlalu cepat bagaimana? Waktu dia sendat-sendat puji Tuhan. Persis. Bisa sendat. The sovereignty of God. Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Allah yang bekerja menurut apa yang dia berbijak. Bukan menurut kebijakan kita. Saudara-saudara. Jadi commentary daripada Johannes Calvin itu satu persatu dicetak melalui khotbah yang begitu serius. Dan saudara melihat dia begitu banyak mengutip kitab suci di dalam Institute Christian Religion. Lebih dari 6.000 kali. Ini semua membuktikan dia mau setia hanya kepada kitab suci saja. Dan doktrin predestinasi, pemilihan Tuhan, rencana sebelum dunia diciptakan. Ini menjadi identitas dari Reform Theology yang memberikan peneguhan yang tidak ada gantinya. Apa artinya? Di dalam kesulitan, jangan takut. Engkau anak Tuhan, tidak mungkin hilang. Engkau menderita sengsara, jangan takut. Ada penakdiran Tuhan, ada pemilihan Tuhan, ada kehendak kedaulatan Tuhan sebelum dunia diciptakan untuk menguatkan engkau. Jangan takut. Jadi akhirnya waktu orang-orang Protestan diusir keluar, waktu mereka itu diekskomunikasikan, saudara-saudara, yang suci dikeluarkan, yang mengeluarkan hidup berzina, yang benar dikeluarkan, yang tidak, yang mengeluarkan mereka tidak taat kepada pikiran Tuhan. Waktu itu, zaman itu, saya tidak katakan sekarang. Zaman itu penuh dengan penyelewengan, perzinahan, dan ketidaksetiaan, dan korupsi yang tidak beres. Yang korupsi mengkucilkan yang bersih. Yang berzina mengkucilkan yang suci. Mereka mentertawakan Martin Luther. Oh, kepingin kawin makanya reformasi. Protestan itu karena dia menjadi pastor tidak tahan mau nikah, makanya mereka protes. Saudara-saudara, dalam keadaan kocar kacir seperti ini, orang-orang reformasi, reformator diketawain, dimaki caci oleh orang-orang yang mengekskomunikasikan mereka. Calvin menulis, kita menjadi anak Tuhan bukan karena diakui, tidak diakui oleh gereja seperti itu. Kita menjadi anak Tuhan bukan karena mendapatkan surat yang diakui secara resmi oleh gereja seperti itu. Kita menjadi anak Tuhan karena kita dipilih sebelum dunia diciptakan. Maka di sini kita mendapatkan suatu akar yang lebih dasar, lebih prinsipil dan tidak mungkin digoncangkan oleh siapapun. Karena rencana Allah yang kekal yang menunjang hidup kita yang jalan di dalam kehendak. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dunia dan segala nafsu duniawi ini akan lenyap. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah itu kekal selama-lamanya. Amin. Dunia ini dan segala kerusakan nafsu dunia ini akan lewat, akan binasa. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah itu kekal selama-lamanya. Jadi Allah kita adalah Allah yang kekal, Allah yang berbijak, Allah yang berdaulat. Nah, ketiga hal ini gabung menjadi satu. Allah yang kekal, Allah yang berbijak, Allah yang berdaulat. Dia mempunyai kekekalan yang mutlak. Dia mempunyai kebijakan yang tertinggi. Dia mempunyai kedaulatan yang tidak boleh diganggukan. Lalu saya mau tanya, Allah yang berbijak mengerjakan segala sesuatu secara mendadak atau mengerjakan sesuatu secara segala rencana yang paling tinggi? Jawaban adalah pasti Allah itu berencana tertinggi menurut bijaksana yang supreme. Saudara,
Lalu Allah kalau mengerjakan segala sesuatu menurut rencana yang tertinggi, mungkinkah Allah itu bersalah? Tidak. Kalau tidak bersalah, apakah kita perlu meragukan dia? Tidak perlu. Kalau kita tidak perlu meragukan dia, apa yang harus kita berbuat? Taat saja kepada dia. Nah, itu tuntutan teologi reform. Total surrender, absolute surrender, absolute submission di hadapan Tuhan yang tidak bersalah. Aku takluk, aku taat kepadamu. Lalu Allah yang berbijaksana tertinggi, dia juga berdaulat. Maka kalau dia menentukan pilihan, apakah kita boleh meragukan, tidak menyetujui dia? Tidak. Kita berkata, Tuhan, Engkau terlalu agung. Apa yang Kau kerjakan tidak pernah salah. Dan Kau adalah Allah yang mutlak berdaulat. Maka apa yang Kau berikan anugerah kepada siapa? Apa yang Kau berikan kepada pengampunan kepada siapa? Biar kita hanya menerimanya dengan ucap syukur. Bersyukur kepada kedaulatan dan anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara, bijaksana bersangkut paut dengan rencana, kedaulatan bersangkut paut dengan pemberian anugerah. Aku akan memberikan kasihan kepada siapa yang kukasihani. Aku akan memberikan anugerah kepada siapa yang kuanugerahi. Nah, ini tidak mungkin bersalah. Di situ doktrin predestinasi menjadikan orang Kristen yang terkucil, yang dikeluarkan dari organisasi duniawi, atau yang dibenci, dikutuk, diejek, tidak perlu minder, tidak perlu takut, karena kita sekarang berada di dalam pengertian rencana Allah sebelum dunia diciptakan. Jadi tidak ada orang bisa mengganggu kestabilan rohani kita, karena kita berada di dalam rencana kedaulatan Allah yang kekal sebagai pemberi anugerah, pengutus Kristus. Nah, saya kira itu sudah jelas. Kita kembali kepada pasal ketiga di sini. Maka di sini katakan, maka dengan demikian aku Paulus yang dipenjarakan karena kamu orang kafir. Nah, saudara-saudara, surat Efesus, surat Kolose, surat Filipi, ini semua disebut sebagai the letters from the prison. Itu adalah surat-surat dari penjara. Paulus waktu dipenjarakan, dia tidak marah-marah sama Tuhan. Waktu Paulus berada di kesulitan, dia tidak mengutuk orang yang mempenjarakan dia. Waktu dia dipenjarakan, waktu dia dianiaya, waktu dia berada di dalam kesulitan, dia memikirkan bagaimana meneguhkan orang Kristen yang lain. Coba lihat, ini rohani. Saya tidak melawan dan tidak mau mengerti dengan mereka dalam kesulitan lalu melarikan diri. Karena mereka selain melarikan diri, rohaninya tidak lebih dari itu. Apa boleh buat? Ada orang yang kurang iman, ada orang yang takut. Kalau mereka pergi, silakan. Orang tanya sama saya, Stephen Tong, sekarang saya sudah tidak tahan lagi di Indonesia. Keluargaku, familiku tidak mau lagi hidup di dunia Indonesia, boleh tidak? Saya bilang, you doa baik-baik. Kalau you doa baik-baik, Tuhan pimpin you ke lain tempat, silakan. Kalau Tuhan pimpin you ke sini, silakan. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kita tidak ada hak melarang kebebasan siapapun. Kita juga tidak berhak untuk mengutuk orang-orang yang mempunyai keputusan karena mereka sudah dirugikan. Itu hak manusia. Tapi Paulus mengatakan di sini, saya karena nama Tuhan, saya sekarang dipenjarakan. Demi kamu orang kafir, mengabarkan Injil kepada kamu, akibatnya saya harus masuk penjara. Sekarang aku berdoa bagimu. Aku berdoa bagimu. Aku tulis surat kepadamu. Jadi Paulus tidak menghiraukan mati hidup sendiri. Paulus tidak memperduli untung rugi pribadi. Paulus hidup bukan untuk diri sendiri. Dia tidak mengkutuk orang-orang yang menganiaya dia. Dia tidak mencela Tuhan membiarkan dia masuk penjara. Dia tidak mengeluh kalau nasib dirinya malang. Dia cuma memikirkan, saya kenapa masuk di sini? Kalau saya masuk di penjara adalah karena saya mencuri, karena saya menjara, saya memperkosa, saya berbuat dosa. Saya seharusnya menerima kutukan seperti ini. Tapi saya masuk penjara karena saya mengabarkan Injil kepada orang kafir. Maka di situ identitas psikologi dia begitu kuat. Dan dia masih menjadi orang yang tetap boleh berdiri tegak serta membagi anugerah Tuhan kepada orang lain. Justru surat-surat yang ditulis oleh Paulus di dalam penjara itu menjadi kekuatan luar biasa bagi orang Kristen dan gereja sepanjang sejarah.
Saudara-saudara, saya kadang-kadang pikir kalau Paulus tidak pernah masuk ke dalam penjara, mana ada surat Efesus, surat Kolosi, surat Filipi. Dan dari surat Kolosi, Filipi, Efesus engkau melihat hidup gerejawi yang seharusnya bagaimana itu ditulis dengan jelas. Kalau di dalam Korintus, khususnya Korintus pertama, adalah gereja-gereja yang makanan terlalu banyak tetapi tidak memperdulikan orang miskin. Gereja yang karena mempunyai karunia lalu mereka memuliakan diri. Gereja yang begitu ribut karena karunia-karunia daripada Roh Kudus, sehingga mereka membicarakan tentang kekacauan-kekacauan berkarunia lidah. Dan Paulus menulis itu bukan untuk mendorong, tapi untuk membatas. Sekarang banyak orang memakai surat 1 Korintus untuk membakar-bakar lebih banyak karunia seperti itu. Akhirnya melupakan yang paling penting adalah Injil dan Kristus yang mati dan bangkit. Tetapi Paulus tidak. Paulus menulis 1 Korintus justru untuk membatas, untuk memberikan peraturan dan memberikan peringatan kepada mereka yang mempunyai makanan cukup, mempunyai karunia yang besar. Tetapi beda sekali. Pada waktu Paulus menulis Efesus, menulis Kolose, menulis Filipi, bukan mengatur dan bukan membereskan ketidakberesan hidup gerejawi, tapi justru memberikan pandangan mereka kepada di dalam keadaan kesengsaraan, di dalam keadaan kesulitan, bagaimana menenganda kepada rencana Allah yang kekal. Maka di sini ayat pertama dikatakan, aku telah menjadi orang yang dipenjarakan justru karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam terjemahan yang lain, bagi kau orang kafir, aku telah menjadi yang dibelenggu. Bagi kau orang kafir, kenapa? Karena Yesus memanggil Paulus pada waktu dia menuju kepada kota Damaskus, dan cahaya yang lebih besar dari cahaya matahari menjatuhkan dia dan berkata, aku akan menjadikan kau rasul kafir. Kau menjadi rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Kau akan menjadi cahaya orang kafir. Kau akan aku utus ke tempat yang jauh. Berbeda dengan Petrus, berbeda dengan Bartolomeus, berbeda dengan Thomas, berbeda dengan Yohanes yang berkhotbah di kalangan orang-orang Yahudi. Kau akan diutus ke tempat bangsa-bangsa yang lain, kepada orang-orang bahasanya lain, kepada mereka yang filsafatnya lain, kepada mereka yang tidak mengenal Abraham, kepada mereka yang tidak mengenal akan Musa, tidak mengenal Taurat. Engkau aku utus untuk menjadi cahaya di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir. Jadi Paulus lain dengan Petrus. Dia harus pergi cari orang di Filipi, di Tesalonika, di Efesus, di tengah-tengah orang yang tidak pernah mengerti perjanjian lama. Sulit sekali mengenalkan Allah di perjanjian lama karena mereka tidak pernah mengetahui apa itu Taurat, tidak pernah mengetahui apa itu nenek moyang orang Israel. Dia sulit. Saudara-saudara, pada waktu dia mengabar Injil, akhirnya mereka bilang, ada apa? Yuk ganggu saya. Saya kan sudah mempunyai Artemis, saya sudah mempunyai Diana, saya sudah mempunyai akan dewa-dewa orang kafir. Kenapa harus percaya lagi Yehova, percaya Yesus Kristus? Ini orang gila, masukkan dia ke dalam penjara. Saudara-saudara, pada waktu Paulus berada di Efesus, berada di tempat-tempat ujung daripada Asia Minor, dia malam itu tidur dan dia mimpi. Saudara-saudara, di Troas dia mimpi ada orang Masedonia mengatakan, mari seberang ke sini, tolonglah kami. Oh, dia pikir inilah wahyu Tuhan, inilah satu visi penginjilan, ini kebutuhan mission field, saya harus menyeberang ke situ. Lalu dia anggap itu pimpinan Tuhan. Dia pergi sama Silas, pergi menyeberang laut pakai kapal kepada kota Filipi. Sampai di situ mulai mengabar Injil. Hari pertama mengabar Injil, ada seorang yang jual kain ungu, berarti pedagang tekstil yang kaya. Karena kain ungu itu suplai untuk bangsawan, suplai untuk orang-orang pemerintah. Itu pedagang tekstil itu menerima Yesus Kristus. Hari kedua bagaimana? Paulus langsung dihasut dan dimasukkan penjara. Karena dia adalah pengacau dunia. Saudara-saudara, kadang-kadang kita lihat, oh daerah-daerah memerlukan Injil, oh kita pergi. Begitu pergi, mau melayani Tuhan langsung masukkan penjara. Nah ini berarti paradoks, sifat paradoks daripada penginjilan. Orang yang suka menginjili, maunya dipuji, tidak usah menginjili. Orang yang mau menginjili, maunya dianggap hebat, tidak usah menginjili. Orang yang mau menginjili, bersedia mau mati, itu penginjilan baru beres. Bersedia masuk penjara. Come over here, cross the sea, help us, we are Macedonian.
Kami orang Macedonia perlu akan pemerangan penyeberangan ke sini untuk menolong kami. Oh, mereka memerlukan Injil. Mari kita membantu. Sampai di situ spot pertama, tempat pertama penginjilan, masuk penjara. Saudara-saudara, itulah penginjilan. Jadi aku rasul kafir, masuk penjara karena kamu orang kafir. Justru menginjil kepada kamu, itulah sengsara yang harus saya tanggung. Saya sekarang menderita karena memberitakan Injil kepada engkau. Aku harus memberita. Ayat kedua. Lalu dia mengatakan di sini dengan kalimat, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Atau terjemahan lain, saya percaya kamu sudah mendengar bahwa anugerah Tuhan diberikan kepadaku dan memberikan tugas itu di atas bahuku, supaya aku menerima, ayat ketiga, wahyunya dia tentang rahasia Injil. Saudara, jadi orang-orang yang mau melayani Tuhan itu mestinya bagaimana? Di sini saya mencatat 3 hal. Pertama-tama, berdasarkan pemberian anugerah Tuhan. Kedua, dia jelas akan tugas jabatan yang ada pada dia. Dan ketiga, dia mengerti akan wahyu Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Kalau gereja ini mau menjadi gereja misioner, kalau kita menjadi orang Kristen yang mengabarkan Injil, kita harus jelas 3 hal ini. Pertama, kita mengetahui berdasarkan anugerah Tuhan kita boleh mengabar Injil. Kenapa saya bisa menjadi pendeta? Kenapa engkau bisa menjadi anggota PI? Kenapa engkau bisa melayani? Kenapa engkau bisa menjadi majelis? Kenapa engkau bisa menjadi orang yang melayani orang lain? Karena anugerah. Saudara, jangan kira saya membantu Tuhan, tidak. Saya bisa berkhotbah, itu anugerah Tuhan. Saya bisa memimpin nyanyi, itu anugerah Tuhan. Engkau bisa memberikan persembahan, itu anugerah Tuhan. Bukan karena engkau yang menolong Tuhan, tapi Tuhan yang memberi anugerah kepada engkau. Selalu ingat sola gratia, sola gratia, sola gratia. Only by the grace of God that I am now here today. Aku hari ini menjadi orang seperti apa itu semua karena aku mengerti ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kedua, orang mengerti anugerah Tuhan, dia mulai memangku jabatan sesuai dengan satu tugas yang diberikan kepada dia. Dan sekarang aku telah memangku jabatan ini. Aku sekarang telah mempunyai tugas ini adalah karena anugerah Tuhan. By your grace, God, now I carry on my duty, my responsibility. I carry on my job. I carry on my work. Saudara-saudara, apakah menjadi tugasku? Apa menjadi jabatanku? Apa menjadi hal yang ku harus kerjakan? Saya harus sadar, saudara-saudara, tidak boleh ada orang Kristen yang taunya cuma makan, minum, enak-enak. Tidak boleh ada orang Kristen yang taunya mendengarkan khotbah sesudah dia menyanyikannya. Setiap orang Kristen harus menemukan dirinya di dalam kerajaan Tuhan. Harus kerja apa? Apa karunia Tuhan? Apa bakat? Apa latihan yang Tuhan berikan kepada saya? Saya mungkin mengerjakan apa? Coba lihat. Sudah mungkin gereja ini sudah makin lama makin banyak orang, tapi sedikit kesempatan melayani. Itu sebab saudara-saudara, banyak orang masih nganggur di sini. Selain hari Minggu duduk di sini menempati satu kursi, Senin sampai Sabtu nganggur, tidak ada kerjaan apa untuk Tuhan. Lalu kalau boleh, bukan pendeta suruh kau kerja, kau suruh pendeta kerja. Tapi saudara-saudara, setiap orang Kristen harus berdoa, Tuhan, what should I do? Apa yang boleh saya kerjakan? Mungkin melalui penganiaya mereka disebarkan. Inilah sejarah. Yerusalem dianiaya, maka mereka lari ke Samaria. Di situ mereka mengabarkan. Mungkin melalui kesulitan-kesulitan Jakarta, engkau nanti akan sebar kemana-mana. Lalu di situ mulai memikirkan, pasti pentong kalau saya ke Perth, saya mesti ke gereja yang mana ya? Pasti pentong kalau saya nanti sekolah di Oklahoma, saya mesti ikut kebaktian yang mana ya? Saudara-saudara, kalau engkau sudah bertahun-tahun di sini menjadi anggota yang mendengarkan firman Tuhan begitu ketat, mungkin engkau mesti tanya, pasti pentong kalau saya pindah ke Kuala Lumpur, bolehkah saya dirikan mimbar Reform Injili di situ? Konsep sudah 9 tahun, sudah 10 tahun berubah. Jadi kamu yang nanti sekolah di Boston, orang Reform Injili di situ, dirikan persekutuan Reform Injili. Kamu yang nanti sekolahnya di Los Angeles, dirikan persekutuan Reform Injili. Kamu yang mau pindah separuh ke Denpasar, dirikan mimbar Reform Injili di situ.
Kamu yang mau pergi ke Palembang, mau pergi ke Batam, atau pergi ke Singapura, atau ke Pineng. Di Pineng sudah menampung 480 anak-anak Indonesia sekolah di situ. Kalau ada orang Kristen Injil di situ, harus dirikan persekutuan di situ. Bukan saya mau ikut kebaktian yang mana. Saya dirikan persekutuan. Mengapa orang Kristen itu hanya mengikut kebaktian? Mengapa engkau tidak bisa mendirikan persekutuan? Bahkan orang yang tidak doktrin, yang tak karu-karuan doktrinnya mendirikan persekutuan. Kadang-kadang saya lihat kalau seorang pemuda sekolah di luar negeri, sekolah teologi, akhirnya hanya cari satu kebaktian, sesudah itu tahunya sekolah saja. Saya rasa itu sulit menjadi penerus pekerjaan Tuhan di sini. Kalau dia di mana saja mau mengumpulkan orang, memimpin mereka, berdoa baik-baik, mendirikan persekutuan, saya kira mungkin dia bisa meneruskan pekerjaan Tuhan dengan baik. Karena hidupnya ada hidup melayani, bukan dilayani. Paulus mengatakan, aku sudah mendapat anugerah, sekarang aku mendapat jabatan ini. Nah, setiap orang megahkan diri, setiap orang beranikan diri untuk bisa menjadi orang, menjadi berkat untuk membagikan kepada orang lain, kumpulkan orang, bersekutu bersama, bukan untuk menonjolkan diri, bukan untuk membanggakan diri, untuk memberikan sumbangsi, untuk bersama-sama dengan orang lain, untuk membagikan anugerah Tuhan. Ketiga, dan aku mendapatkan wahyu Tuhan. Istilah ini pada atas Paulus sama kita berbeda. Paulus mendapatkan wahyu Tuhan secara langsung. Dan orang Kristen setiap zaman tidak lagi mendapatkan wahyu secara langsung. Kita mendapatkan iluminasi Roh Kudus tentang Alkitab yang sudah diwahyukan melalui rasul-rasul. Nah, ini perbedaan reform Injili dengan ajaran mengatakan aku langsung dapat wahyu dari Tuhan. Siapa kamu? Kamu kira kamu seperti Paulus? Engkau boleh mengutip kalimat dari Paulus. Aku dapat wahyu langsung. Tapi Paulus mengatakan kalimat itu karena dia rasul. Siapa kamu? Kamu rasa dirimu juga rasul? Tidak. Lalu yang diterima oleh Paulus ditulis menjadi kitab suci. Kalau kamu juga menerima wahyu khusus, wahyu langsung, apakah kau berani katakan yang kau terima itu adalah sama dengan kitab suci? Itu semacam pengertian yang sama sekali tidak beres. Saudara-saudara, kemarin dulu kalimat pertanyaan satu yang penting di Johor Bahru adalah pendeta saya tidak setuju kita mengikuti kebaktian-kebaktian orang yang sudah mendapatkan wahyu khusus dari Tuhan dan bisa menyembuhkan orang sakit dan luar biasa kuasanya. Kenapa sih pendeta saya kok begitu sempit hati? Saya mengatakan, jangan terlalu cepat menerima semua, juga jangan terlalu cepat untuk memvonis pendetamu. Karena mereka menganggap mereka telah menerima wahyu langsung dari Tuhan. Meskipun engkau melihat kelihatan besar sekali, hebat sekali, seperti menumpang tangan orang jatuh, beri pentiupan orang jatuh, gereja di sini sana. Orang pekerjaan Tuhan begitu besar. Kenapa sih pendeta saya sempit? Kenapa pendeta saya itu masih begitu cemburu atau iri hati kepada orang yang berbakat besar? Tidak. Mungkin pendetamu sedang mengajarkan sesuatu yang penting kepadamu, tapi fasihnya dan karunianya kurang besar, sehingga engkau menghina. Sebab memberi tiupan lalu orang jatuh, itu tidak ada di kitab suci. Hanya Allah Bapa mentiup karena dia pencipta. Allah Anak menghembus karena dia pemberi dan pengutus Roh Kudus. Selain itu Petrus, Paulus dan semua rasul tidak pernah memberikan hembusan napas kepada orang lain. Siapa berani begitu mewakili Tuhan Allah? Hanya Allah Bapa dan Allah Anak. Saudara-saudara, pendeta-pendeta yang tidak mengetahui prinsip total dalam kitab suci, comot-comot ayat lalu kira dia sendiri sama seperti Paulus, itu bahaya sekali. Kalau engkau menerima wahyu yang baru, berarti wahyu yang khusus itu masih belum berhenti. Berarti wahyu kebenaran masih bisa berikan kepada engkau. Kalau demikian, di mana peranan kitab suci selama ini dalam sejarah gereja? Jika engkau menerima wahyu, maka wahyu itu apakah boleh dibandingkan dengan kitab suci? Kalau lebih tinggi, berarti engkau menghina kitab suci. Kalau lebih rendah, berarti kenapa engkau tidak beritakan kitab, tapi beritakan pengalaman? Itu bahaya sekali. Jadi prinsip-prinsip total begitu penting, mereka tidak peduli. Di Jawa Timur ada satu sekolah teologi, dipengaruhi oleh orang-orang yang menerima wahyu yang baru. Lalu khotbah mengatakan,
Semua buku teologi tulisan manusia itu harus dibuang. Karena kita harus langsung datang dari Tuhan, menerima wahyu langsung. Wahyu yang langsung itu lebih penting dari semua buku. Akhirnya saudara bisa percaya, waktu itu mereka mempunyai buku tidak lebih daripada 2000. Semua dikeluarkan dari perpustakaan, semua dibakar. Karena ini tulisan manusia. Buku-buku manusia semua dibakar karena kita tidak perlu lagi belajar dari manusia. Kita semua belajar dari Tuhan langsung. Langsung dari Tuhan. Sesudah buku dibakar, oke, tulis paper lebih gampang. Ya, tulis apa saja perasaan. Gampang belajar. Langsung dari Tuhan. Langsung diwahyui Tuhan. Lambat laun mereka berasa bagus juga ya. Yang mereka rasakan langsung dari Tuhan itu bagus sekali. Maka mereka, wah kalau hilang gini saja, saya mesti ditulis. Jadi mereka yang bakar buku orang lain, karena itu tulisan orang. Sekarang menulis wahyu Tuhan. Lalu saya tanya mereka, jadi itu buku itu tulisan orang. Kalau tulisanmu tulisan siapa? Tulisan dari Tuhan. Kalau orang enggak? Ya orang. Jadi tulisanmu, tulisan orang yang dari Tuhan gitu ya. Kalau tulisan mereka, tulisan orang yang dari orang begitu. Kira-kira begitu. Saya tanya lagi, mungkin enggak yang kau tulis bukan dari Tuhan? Mungkin enggak yang mereka tulis dari Tuhan? Kira-kira enggak mungkin. Jadi yang saya punya dari Tuhan, yang dia punya bukan dari Tuhan. Apakah mungkin ini kesombonganmu? Mungkin enggak salah dari pertulisanmu? Saudara-saudara, waktu saya menemukan ketulisan yang salahnya luar biasa, saya tunjukkan kepada orang mereka. Mereka menjadi tak berani maju, tak berani mundur. Karena memang salah. Karena dia tidak belajar kerikanya, sembarangan ngawur. Karena waktu saya menunjukkan kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang betul-betul tidak bertanggung jawab, mereka taunya marah, tidak mau bertobat. Lalu seorang datang kepada saya, pasti bentong. Meskipun engkau keras, tapi saya rasa ada pimpinan Tuhan dalam dirimu juga. Coba datang ke sekolah teologi saya yuk. Ini sekolah teologi yang betul-betul lain sama yang lain. Wah, saya paling suka dengar lain sama yang lain. Lainnya apa? Lainnya yaitu kita punya dosen itu langsung dipimpin Tuhan. Jadi dosenmu dilatih di mana? Belajar di mana? Oh, tidak usah. Mereka langsung dari Tuhan. Kalau begitu, murid dilatih oleh kita. Guru dilatih oleh Tuhan. Kalau begini sekolah teologimu itu dua standar. Di dalam sekolah teologimu ada dua macam latihan. Yang pertama langsung dari Tuhan. Kedua tidak langsung dari Tuhan. Kalau begini lebih baik kasih tahu rahasia sama murid. Gini loh caranya langsung. Sudah 1 jam tahu rahasia, suruh pulang, tidak usah sekolah. Karena mereka sudah dapat rahasia sebagai gurunya. Dan tutup saja sekolahmu. Loh kok tutup? Kita mau melatih kok. Latih apa? Latih mereka bagaimana. Tidak usah. Latih mereka bagaimana mirip seperti kamu langsung gitu loh. Oh bilang ya tidak bisa. Ya sudah. Kalau begini saya tidak pergi. Ini orang yang otak-otak tidak sehat sedang berdiri di atas mimbar. Pantesan orang yang otak sehat tidak mau jadi orang Kristen. Ya, biarkan otak sehat tidak mau Kristen. Gerejaku penuh orang yang tidak ada otak buat apa? Karena yang memimpin dari otak, yang di bawah juga otak-otak semua. Bukan otak sama otak-otak, ikan-ikan loh, otak-otak. Apa artinya Tuhan membuat otak manusia? Saudara Paulus mengatakan, kamu baca dari tulisanku, kamu mengetahui aku secara limpah mengerti rahasia yang diwahyukan kepadaku. Tetapi saudara-saudara, tidak berarti kita semua boleh menerima wahyu seperti Paulus. Karena rasul-rasul menerima wahyu untuk tulis kitab suci. Tapi orang biasa menerima iluminasi. Itu sebab saya minta anggota dan pengunjung gereja Reform Injili tidak boleh sembarang mengatakan saya dapat wahyu. Kalau engkau mengatakan saya mendapatkan buku kitab suci adalah wahyu dari Tuhan, itu boleh. Saya kemarin mimpi diwahyui oleh Tuhan. Jangan lupa ya apa yang dipesan di sini, saudara-saudara. Ayat ketiga ditulis di sini bahwa yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah ditulis di atas dengan singkat. Atau terjemahan yang lain begitu bagus,
Dia mengatakan, sebagaimana aku telah menerima wahyu rahasia itu yang pernah aku beritakan dulu kepadamu. Ayat 4 semua membaca. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Terjemahan yang lain, jikalau aku membaca surat yang kutulis, kamu mengetahui bahwa aku mengerti akan rahasia itu secara dalam. Nah, ada istilahnya dalam. Aku sangat dalam mengerti rahasia Kristus. Nah, saudara-saudara, seorang seperti Paulus mendirikan gereja, mau mengajarkan firman. Dia sendiri mendapatkan wahyu dari Tuhan dan dia mengetahui dengan dalam tentang rahasia Yesus Kristus. Dan dia mengatakan ayat kelima, rahasia ini dulu tidak pernah dikasih tahu kepada siapapun. Berarti ini rahasia yang tertutup dari zaman ke zaman. Sampai kapan? Sampai Kristus datang ke dalam dunia. Ayat 5, semua membaca. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ayat ke-6 semua. Apa itu isinya dari rahasia ini? Semua membaca. 1, 2, 3. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta di dalam apa? Janji yang diberitakan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 6 beritahu kabar kita bahwa rahasia itu yang dulu ditutup. Saudara-saudara, istilah apokalipsi, istilah wahyu itu berarti sesuatu pembukaan, pembongkaran, sesuatu yang dibuka rahasianya, itu artinya. Saudara-saudara, jikalau saya menutup sesuatu yang kau tidak bisa lihat, lalu saya membuka itu atas kemauan saya sendiri, berarti saya mewahyukan kepada kamu. Nah, itu artinya aslinya. Jadi kebenaran, rahasia, rencana berdasarkan kedaulatan yang tertinggi dan bijaksana Allah yang tertinggi dan kekuasaan yang tidak boleh digugat oleh siapapun di dalam taktanya, itu memang disimpan, dirahasiakan, ditutup dan tidak diketahui oleh siapa-siapa. Sampai pada waktu kitab suci diwahyukan ke dalam dunia, maka melalui nabi-nabi dan melalui rasul-rasul itu dibuka pelan-pelan manusia melihat. Nah, saudara-saudara, saya katakan pelan-pelan. Apa artinya? Berarti progressive revelation. Satu revelasi yang bersifat progresif. Satu pembongkaran rahasia yang perlahan demi perlahan, yang memaju terus menerus, gradually, progressively. Saudara-saudara, manusia tidak mengerti seluruhnya pada permulaan, cuma tahu satu titik yang penting, yaitu domba Allah itu tidak muncul tapi pengaliran darah dan pengkupasan kulit menjadi pakaian untuk menuduhi perbuatan dosa. Itu pertama kali yang diwahyukan. Tuhan Allah membuat kain pakaian kulit dari binatang untuk dipakai oleh Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa setelah berbuat dosa, mereka berada di keadaan telanjang. Mereka sudah secara bulat membongkar diri, malu, bersalah, melawan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, Adam, di mana kau? Sekarang datang keluar. Engkau keluar daripada kedudukanmu yang sudah rusak. Engkau keluar daripada kemelaratanmu karena tidak taat. Sekarang datang. Waktu dia datang, dia pakai daun. Itu adalah artificial covering. Semacam kebudayaan dari manusia yang mau menutup dosa. Sekarang pendidikan agama semua adalah cara manusia menudungi dosa. Tapi saya mau tahu, apakah orang memperkosa, orang yang menjara, orang yang mencuri, orang yang korupsi, itu semua tidak ada agamanya? Ada agamanya tidak? Semua ada agamanya kan? Apakah peranan agama pada waktu kerusakan itu sudah menjadi superficial, boleh mengembang ke atas permukaan, kita melihat dari presiden sampai rakyat jelata, semua menyatakan diri adalah orang yang tidak bisa mengatasi akan dosa mereka sendiri. Semua menyatakan diri orang berdosa.
Di mana peranan agama? Mereka tidak ada didikan. Wajib belajar kok. Waktu belajar apa ke guru mengatakan harus mencuri, harus memperkosa? Tidak. Guru pasti mengajar jangan mencuri, jangan memperkosa, jangan berbuat jahat. Tetapi bukan secara murid, guru pun mungkin sendiri juga berbuat sesuatu yang melanggarkan ajaran. Berarti ini cara menutup dosa artifisial yang dibikin oleh manusia. Tidak bisa. Pak Allah bilang tidak bisa, tidak boleh. Kau cari jalan di luar rencanaku untuk menutupi dosamu, itu tidak beres. Buka. Jadi buka pakaian yang dibikin oleh manusia, lalu pakai pakaian kulit yang dibikin oleh Tuhan. Itu namanya menanggalkan daripada kebanggaan agama, kebudayaan, tradisi, sejarah, suku, bangsa, adat. Dan gantinya dengan Yesus Kristus yang mati bagimu di atas kayu salib. Tapi istilah domba belum keluar. Kulit keluar. Dari mana kulit? Dari pembunuhan. Kalau tidak membunuh, kalau tidak mengalirkan darah, tidak mengkupas kulit, tidak ada kulit bisa bikin jaket. Setiap kali engkau pakai jaket kulit, setiap kali engkau pakai sabuk kulit, ingat ada yang mati untuk memungkinkan engkau mempunyai sesuatu. Waktu Tuhan Allah memakaikan pakaian kulit untuk Adam, berarti memberitahu kepada dia, yang berdosa adalah kamu, yang mati adalah binatang yang berkorban. Mulai dialihkan, bukan kebudayaanku, bukan perusakan aku terhadap alam, boleh menyelesaikan dosa yang ku perbuat. Bukan sesuatu penutupan cara saya dengan pendidikan, dengan adat, dengan kebudayaan, boleh menyenangkan Tuhan. Tuhan mengatakan, not your way, but my way. My way is a way of sacrifice. My way is a way of shedding blood. My way is a way of murdering the one who will be sacrificed to replace you. Caraku adalah cara penyembelihan, cara mengalirkan darah, cara pembunuhan kepada sesuatu korban yang mengganti engkau. Yang pakai kulit. Lalu saudara-saudara, pada zaman Abraham, Tuhan mengatakan, bawalah anakmu yang tunggal yang kau kasih untuk disembelih kepadaku. Abraham tidak ngerti. Dia cuma tahu apa yang Tuhan suruh. Tidak mungkin salah. Kedaulatan yang tertinggi, berbijaksana yang tidak bisa diganggu. Bukan, pokoknya anaknya dibawa lalu ditaruh di situ, saudara-saudara. Dan dia sudah mendidik anaknya sampai anaknya juga tahunya taat. Padahal Abraham itu sudah tua, sudah gemeter. Anaknya masih muda. Kalau dia pukul satu kali, orang tuanya yang jatuh. Tapi dia biarin. Orang tua saya mau ikat saya, sudah. Papa ya, pasti papa benar. Masa papa salah sih? Papa kalau orang takut sama Tuhan, sudah aku diikat. Sudah diikat, mau dia apa? Keluarkan peso. Dia lari dah. Kalau dia mau berontak gampang. Saya percaya Abraham itu ikat tali pun kurang kuat. Anaknya gede. Kalau saya lihat anak saya, mana berani saya lawan dia. Secara jiwa saya berani lawan dia. Secara badan tidak bisa. Saya 78 kilo, dia 103 kilo. Gede luar biasa. Kalau saya ikat dia kalau mau diikat ya karena dia mau taat. Kalau dia tidak mau taat, itu ikatan bisa lepas. Tapi Abraham waktu keluarkan pisau, bunuh ya. Itu keluarga berantakan ya. Sudah. Anak muda loh. Apa gila loh. Gitu kan. Nah, saat itu baru muncul apa itu domba. Nah, ada domba yang menyediakan. Ada domba yang sudah disediakan Jehovah Jireh, yang disediakan Tuhan Allah untuk mengganti. Nah, inilah cara Tuhan mendidik umat manusia. Langkah demi langkah untuk membuktikan itu apa artinya penyembelihan daripada korban pengganti. Pada waktu Musa lebih jelas lagi. Ada korban bakar, korban perdamaian, korban, pengampunan dosa. Maka itu domba atau lembu yang harus disembelih. Saudara-saudara, masih belum. Waktu keluar dari Mesir, itu lebih jelas lagi mengatakan apa? Kau harus menyembelih seekor domba mati. Lalu di ambang pintu dikasih darahnya. Supaya di situ ada Passover. Malaikat akan lewat untuk tidak membunuh anak-anak sulung dari orang Israel. Domba lebih jelas. Saudara-saudara, di dalam Daud, di dalam ajaran daripada itu Solomon, waktu mereka mempersembahkan bait Allah, mereka menyembah domba lembu, tapi masih tidak terlalu jelas lagi. Sampai pada satu hari Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal 1, aku tidak suka
darah persembahanmu. Aku benci akan korbanmu. Loh, kalau begini Tuhan mau apa? Baru mereka mulai mengetahui sebenarnya domba yang disembelih itu bukan domba yang diambil dari binatang. Itu domba yang dikirim dari surga, lambat laun. Yesaya pasal 53. Kita semua seperti domba yang sesat. Allah telah menjadikan dia korban bagi kita. Dia. Dan kedua tangannya akan ditusuk, kedua kakinya ditusuk. Mazmur 22, Yesaya 53, mulai terus sampai akibatnya. Lihatlah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Keluar dari mulut Yohanes Pembaptis, nabi terakhir perjanjian lama. Dan perintis pertama perjanjian baru. Orang yang berada di tengah-tengah transisi perjanjian lama dan perjanjian baru. Yohanes Pembaptis. Behold, the Lamb of God. Seluruh dunia baru mengetahui. Inilah Tuhan membongkar rahasia keselamatan. Bagaimana manusia bisa diselamatkan? Bagaimana umat manusia bisa kembali kepada Tuhan Allah? Melalui Kristus anak domba Allah. Satu-satunya jalan. Nah, itulah sebab di sini dikatakan. Rahasia ini dulu ditutup dan tidak pernah diberitakan kepada bangsa kepada zaman apa? Zaman dahulu kala terus ditutup. Akhirnya dinyatakan kepada nabi dan rasul, yaitu ayat ke-6, bahwa orang-orang bukan Yahudi, kafir pun karena berita Injil, istilah ini muncul. Rahasia itu apa? Rahasia itu adalah di dalam Injil. Injil itu adalah rahasia yang tertutup dari zaman ke zaman. Injil, the only good news by Jesus Christ, we have been reconciled with God. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita boleh mendapatkan pengampunan dosa. Kita boleh mendapatkan kuasa kebangkitan. Kita mendapatkan sejahtera daripada perdamaian. Dan kita boleh menunggu kepada hidup yang kekal yang sudah disediakan. Saudara-saudara, di dalam Injil itu kita yang bukan Yahudi. Engkau dari Batak, engkau dari Ambon, engkau yang dari Flores, engkau yang dari Jawa, engkau dari suku Cina, engkau dari Jepang, engkau dari Korea, engkau dari Sumatera, engkau dari Irian. Semua suku yang bukan Yahudi, engkau bukan, saya bukan, kita semua kafir. Kita semua yang kafir, semua dipersatukan di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi tiga hal di sini. Bahasa Indonesia mengatakan ahli-ahli waris. Kedua, anggota-anggota tubuh. Ketiga, peserta-peserta janji. Semua ikut. 1, 2, 3. Ahli-ahli waris. Anggota-anggota tubuh. Peserta-peserta janji. Di dalam bahasa lain ada muncul satu istilah yang tidak muncul di bahasa Indonesia. Sama-sama menjadi pewaris. Sama-sama menjadi anggota tubuh. Sama-sama menjadi penerima janji. Ya, ini saya minta saudara perhatikan istilah yang tidak muncul di bahasa Indonesia. Sama-sama menjadi pewaris. Sama-sama menjadi anggota tubuh. Sama-sama menjadi penerima janji. Ini tiga hal yang dimunculkan di sini begitu hebat, saudara-saudara. Siapakah kita? Kita adalah warisan. Kita pewaris. Dan kita adalah sesuatu warisan di hadapan Tuhan. Dan kita mewarisi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita berada menjadi milik asli dari Tuhan Allah. Inilah yang dikatakan janji yang ditutup di dalam zaman. Akhirnya mengungkapkan ada anak Allah yang sedang in the course di dunia. Nah, ini sudah mengerti. Kita siapa? Kita anak daripada bos yang berada in the course di sini. Nah, inilah dunia, bukan rumah kita. Jangan anggap ini rumahku, ini duniaku. Saudara-saudara, kalau Stephen Tong bersandar sama beberapa orang kaya dia jatuh, gereja ini jatuh lah. Tapi dari permulaan saya tahu saya harus bersandar kepada Tuhan. Jadi siapapun jatuh, gereja ini harus tetap ada karena gereja ini bersandar kepada siapa? Kepada Tuhan. Pewaris. Kita adalah pewaris. The inheritance. Kita ada inheritance.
Mewarisi apa? Mewarisi apa yang sudah ditetapkan oleh rencana Allah di kekekalan. Saudara, we are the inheritance of eternal property of God. Saudara, dan kita juga menjadi properti milik Tuhan yang sedang in the course di dunia. Dunia ini bukan milik kita. Dunia ini bukan rumah kita yang kekal. Dunia ini hanya sementara. Kita sekarang berada adalah wakil Tuhan yang menjadi pewaris di dalam segala pusaka yang mulia di surga. Dan kita juga menjadi wakil yang Tuhan kirim di dalam dunia sementara ini. Pertama. Kedua, kita sama-sama menjadi anggota tubuh. Nah saudara-saudara, Kristus kepalanya. Kita menjadi satu tubuh di dalamnya. Dan tubuh Kristus inilah fokus daripada rencana Allah di dalam seluruh alam semesta. Nah saudara, dengar kalimat di bawah ini. Istilah gereja jangan dimengerti sebagai gedung. Gedung bukan gereja, gereja bukan gedung. Gereja adalah kaum pilihan yang ditetapkan sebelum dunia diciptakan, yang digerakkan oleh Roh Kudus menuju kepada Kristus, dan yang disucikan oleh darah yang dialirkan di atas kayu salib. Nah saudara-saudara, gereja adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar dari dosa, dipanggil keluar dari kebinasaan dunia. Gereja adalah suatu mutiara yang paling mahal di pandangan Tuhan, karena dipilih sebelum dunia diciptakan, digarap oleh Roh Kudus di dalam sejarah, dan dibersihkan oleh Kristus yang mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, siapakah gereja? Gereja adalah tubuh satu-satunya yang rencana kekekalan Tuhan harus dikenapi. Sehingga biar segala sesuatu lenyap, semua pemerintah akan lewat. Kaisar Julius sudah tidak ada, Chaldiman sudah pergi, Napoleon sudah mati. Semua kuasa pemerintah terbesar itu akan hancur semua. Saudara-saudara, satu hari lagi kita lihat siapapun naik besok turun lagi. Tapi kerajaan Kristus turun-terus. Dan gereja adalah tubuh Kristus yang dibakar. Nah apa-apa, seperti kena gigit nyamuk, sudah gatal, selesai, dia tetap baik. Gereja akan terus-menerus berada di kekekalan. The church as the body of Christ. Dan kita berada di dalam setubuh ini. Kita berada dalam satu tubuh. Sama-sama menjadi pewaris. Sama-sama berada dalam satu tubuh. Dan ketiga, sama-sama menerima janji. Penerima janji. Janji apa? Yaitu Roh Kudus. Ada roh yang dijanjikan. Hidup kekal adalah janji yang tertinggi. Jadi kalau engkau melihat Tuhan janji, Tuhan janji, Tuhan janji, seluruh kitab suci itu 6.000 lebih kali tentang Yehova, dan beratus-ratus kali mengucapkan janji. Tapi janji semua itu hanya di satu lingkungan, yaitu all promises of God is only in one realm, that is Jesus Christ. And the highest climax of the promise of God is the given Holy Spirit, which is the one who gives eternal life to us. Saudara-saudara, kita diberikan Roh Kudus yang di dalamnya memberikan hidup kekal kepada kita. Diperanakan oleh Roh Kudus. Kalau tidak demikian, engkau tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi yang dijanjikan roh, dan roh pemberi hidup. Maka yang dijanjikan oleh Allah itu adalah hidup yang kekal. Puji Tuhan. 50 tahun lagi sudah barang tentu Stephen Tong mati. Kalau mau kasih sampai 50 tahun juga jangan. Nah, waktu itu yang orang kira kamu kira kamu sebangsa, lalu juga tidak ada orang sayang sama kita. Kalau sampai bisa hidup lagi 50, saya juga tidak mau. Tapi saya tahunya ada hidup kekal sudah kita miliki. Dan waktu itu firman Tuhan terus dikabarkan. Seluruh sejarah dunia ini tidak penting. Tapi Heilige Geschichte, saya mengatakan bahasa Jerman, the Holy Salvation History, itulah rencana Allah. Geschichte itu adalah sejarah. Heilige itu yang suci. Yang suci, yang keselamatan Tuhan Allah berjalan. Arus sejarah bagaimanapun itu hanya superficial. Tapi sejarah keselamatan Tuhan itu terus berjalan. Itu fokus. Itu adalah satu arus benang merah yang ditarik dari Alfa sampai Omega. Yaitu rencana keselamatan Tuhan Allah. Siapakah kita? Kita sama-sama menerima warisan. Kita sama-sama menjadi satu tubuh.
Dan kita sama-sama menerima janji itu. Biar dunia ini bergelombang dan akhirnya hancur. Kita tetap mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur melalui segala sesuatu yang terjadi, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melihat betapa rapuhnya takhta manusia. Pada waktu kami melihat orang kuat betul, kami tetap boleh kembali kepada Tuhan dan mendengar Tuhan, dan takhta Tuhan tidak akan rapuh dan tidak akan goncang untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu, karena kami telah menerima janji kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami bersyukur kepadamu karena kami telah diberikan kekuatan untuk menjadi pewaris bersama-sama. Menjadi orang yang bersatu tubuh di dalam tubuh Kristus bersama-sama. Menjadi orang yang menerima janji hidup kekal bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya dengan Roh-Mu yang kudus, celikan mata kami, kuatkan iman kami, tegakkan rohani kami di atas dasar rencana kekekalan Tuhan berdasarkan bijaksana dan kedaulatan yang tertinggi. Dengan doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin.